Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tasya Dewi Kuswoyo dengan NIM 2207241 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai portal sederhana bagaimana membuat penulangan plat. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai tulangan. Sebelumnya saya ambil dari Bapak Parmono. Nah, di sini ada bengkokan tulangan. Bengkokan tulangan pada revit atau rebar penting untuk memastikan ikatan yang kuat antara beton maupun baja tulangan, serta untuk mempertahankan bentuk-bentuk dan kekuatan strukturnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada stirrup atau T-band diameter. Nah, jadi diameter ini tuh lengkungan pada sengkang mengacu pada seberapa besar lengkungan pada stirrup di bengkokan. Nah, di sini ya untuk stirrup atau diameter. Nah, di sini ada 135 derajat, ini sudah sesuai standar plat. Nanti bisa sesuaikan dengan teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada bar diameter. Di sini ya, bar diameter ada pada properties. Nah, jadi biasanya untuk tulangan utama pada satuan milimeter. Selanjutnya di sini juga ada band diameter. Diameter bengkokan standar untuk tulangan lurus yang dibengkokkan, ini ya warna merah. Selanjutnya juga ada hook band diameter, diameter khusus untuk bagian hook atau pengait pada ujung tulangan. Nah, di sini ada tulangan, ada hook 90 derajat dan ada hook 180 derajat. Mungkin teman-teman bisa lihat dari gambar untuk hooknya itu lurus yang 90 derajat dan ini bengkokannya ke atas itu 180 derajat. Jadi balik lagi ke awal. Nah, di sini teman-teman juga bisa rubah apabila seandainya teman-teman ada kesalahan, tinggal aja di sini edit type. Nah, di sini teman-teman bisa lihat teman-teman bisa rubah mengenai standar band diameter atau standar hooknya dan lain-lain. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen merubah panjang dari hook, teman-teman bisa ke sini terus ke edit dan di sini. Jadi nanti teman-teman rubah di sini ya hook length-nya. Nah, jadi sebelum kita masuk Rapid, di sini juga ada beberapa ilustrasi bentuk hooknya. Teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, ini semua sudah mengikuti standar. Di sini saya sudah punya bukunya. Di sini kita pakai ACID 31599. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk ukuran atau bentuknya seperti apa. Langsung aja kita mulai ke Revit ya, teman-teman. Oke, nah di sini kita bisa mulai aja langsung. Oke, sebentar. Nah, untuk template-nya kita sudah oke ya, teman-teman, struktur. Karena kan di sini kita memasukin tulangan jadi pakainya struktur. Setelah itu kita oke kan. Oke, sesudah itu kita pakai struktur. Saya coba kasih balok. Nah, di sini karena kita struktur, jadi kita bisa pilih propertiesnya, ukurannya mau berapa. Mungkin contoh di sini kita 300-600 untuk ukurannya. Langsung aja kita buat baloknya. Yang pertama saya dari sebentar, ukuran 11.000 sama kita buat dari sini. Oke, apakah sudah? Selanjutnya kita okekan. Oke, batal dulu ya. Jangan dulu dikasih tulangan. Kita munculkan dulu project browsernya. Oke, nah kita lihat dulu tampilan dari S-nya. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung aja kasih tulangan. Cara membuat tulangannya, kita pinggirkan dulu ini. Teman-teman langsung aja klik di sini. Nah, apabila sudah benar, maka di sini akan ada tampilan dari rebar. Oke. Nah, jadi di sini sudah ya, balok bisa dipakaikan tulangan. Langsung aja klik teman-teman klik rebar. Oke, di sini kita oke kan. Jadi warnanya tuh kayak ngasih tahu apakah beton ini tuh benar mau dimasukin tulang atau enggak. Jadi kita oke kan. Nah, di sini ada beberapa rebar shape. Tadi juga sudah ada ya pada gambar beberapa. Mungkin di sini saya contoh pengen nomor 8 deh. Jangan atau nomor berapa ya? Nah, jadi ukuran-ukuran dari sini tuh sebenarnya sudah masuk ke dalam buku yang sudah saya tadi perlihatkan yang ini ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada poin ya, poin 1, 2, 3, dan seterusnya.
Di sini juga ini, buku ini sama ref itu bakal sama nih. Satu kan lurus, strike-nya lurus, yang satunya belok 2. Jadi sama aja tuh teman-teman kan. Contoh nomor 5 aja deh. Setelah ini muncul, teman-teman langsung aja klik. Oke, nah di sini sudah muncul ya. Nah, tapi kalau teman-teman belum muncul, berarti ada kesalahan dari placement ini. Kita pilih yang tengah karena mau masukin tulangan di sini. Untuk yang ini juga, nah ini ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, sudah masuk. Klik aja di, sebentar di sini. Oke, setelah udah, kita okekan dulu aja. Nah, ini kita bisa panjangkan. Oke, ada tempat yang sama. Gak apa-apa. Berarti kita okekan dulu. Teman-teman klik ini, di sini bisa ke atas kan, bisa ke pinggir kan, dan kalau teman-teman pengen panjangin, teman-teman bisa klik aja yang titik bulat ini. Karena ini loading. Oke, mungkin sampai sini. Terus ini juga teman-teman pengen pindahkan misalkan ke belakang atau kemana, itu bisa sesuaiin sama teman-teman aja. Ini double nih ternyata. Nah, tadi ada warning, kita matikan dulu, ini hapus. Sudah ya, sudah muncul. Nah, selanjutnya di sini kita pengen membuat cincin. Nah, kalau cincin, contohnya kita pakai yang lingkaran tadi, yang kotak ini. Nah, ini kita perbesar dulu. Oke, nah kita kayak tadi lagi aja, klik struktur framing baloknya, terus kita keribar. Nah, di sini untuk cincin, kita pakai dulu yang garis ini untuk membuat. Kalau teman-teman ribarnya hilang, bisa di sini aja ya, klik ini, titik ini, bisa mati, nyalakan lagi. Oke, setelah teman-teman klik ini, di sini garis ya. Sedangkan untuk tulangan, kita tuh harus buat dulu titiknya. Yang pertama, ini berarti yang kedua. Oke, ini yang kedua, berarti ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, sudah ya. Nah, jadi tadi kan yang pertama, kalau untuk tulangan yang kedua, yang kedua. Oke, setelah udah, kita klik aja nih. Lihat teman-teman ada apa yang namanya warning, gak boleh, gak bisa. Karena kan itu baloknya, jadi kita sudah dikasih tahu caranya di sini. Yang kedua di sebelah sini. Oke, nah jadi nanti kita bisa rapi-rapi. Ini buat contoh aja. Setelah itu kita pilih tulangan cincinnya. Untuk cincin, di sini kita pakainya T. Sebentar. Ini kan masih M ya. Nah, di sini nih. Teman-teman bisa lihat MT1, ini bentuk-bentuknya. Jadi, teman-teman bisa disesuaikan lihat dari buku yang sebelumnya. Contoh mungkin misalkan di sini MT1, teman-teman klik. Terus, kita klik aja ininya rubah lagi. Nah, sudah muncul. Nih. Di sini ya tadi. Oke, bentar. Nah, di sini satu. Sama satu lagi di sebelah. Oke, jelek berarti di bawah aja ya. Oke, atau enggak segini dulu aja. Oke, setelah itu kita okekan. Oke, nah sudah ya. Nah, kita bisa lihat dulu di level 2. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik aja di sininya untuk wireframe. Nah, jadi kelihatannya teman-teman garisnya. Kayak kita perbesar. Nah, sudah masuk ya di sini. Nah, jadi teman-teman bisa atur aja, misalkan pengen biar terlihat tuh. Oke, sudah, kita balik lagi ke yang tadi. Mungkin tadi saya juga ngebahas mengenai properties di sini ya. Jadi kita perbesar dulu. Nah, di sini. Nah, sudah ya. Selanjutnya, misalkan teman-teman pengen rubah, tadi saya singgung sedikit. Nah, teman-teman bisa klik aja tulangannya. Nah, terus teman-teman bisa lihat di sini yang tadi saya singgung ya, ada hook at start atau hook at end. Teman-teman bisa rubah, misalkan di sini pengen jadi 90 derajat.
teman-teman tinggal ganti aja, yang ini juga pengen 90 derajat, itu bisa diatur-atur lagi. Terus misalnya setelah itu kita oke kan, apply. Oke, sudah ya 90 derajat. Nah, bagusnya Revit, sebentar. Kita untuk grafiknya kita nyalain dulu aja. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk host kategorinya itu struktur framing. Nah, jadi tulangan ini tuh masuk ke dalam struktur balok kan tadi. Makanya kunci utamanya itu ada di balok gitu. Tapi teman-teman kalau mau rubah tulangannya. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen rubah dari si daging beton atau baloknya, teman-teman klik aja baloknya sebentar. Nah, klik aja. Kita okekan dulu. Nah, terus selanjutnya kita klik ini. Nah, jadi di sini juga kita bisa rubah-rubah untuk lebar covernya. Jadi ukuran dari sininya misalkan di sininya pengen berapa. Nah, teman-teman bisa diatur aja sesuai kebutuhan. Misalnya pengen jadi 40 atau 20, nanti dari si lebar ini tuh atau dia bakal maju ke atas sedikit gitu teman-teman. Selanjutnya, nah tadi saya belum jelasin mengenai range cara membuat memanjangkan. Oke, kita okekan dulu ini. Teman-teman bisa klik aja tulangannya. Selanjutnya teman-teman bisa ke type. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk sistem family ribarnya, misalkan bar diameternya 12,7 atau teman-teman pengen rubah. Untuk kepanjangannya di sini ya yang ini. Kita coba kasih contoh. Misalkan pengen ini kan 90 derajat. Misal panjangnya pengen 1000 misalkan. Terus kita oke, kita apply. Nah, dia bakal maju ya. Jadi selanjutnya ini tuh bisa diatur-atur. Misalnya ini 80 untuk bengkokan ini. Untuk dia ini di barnya misalkan pengen 20, 10 atau 10 ya. Oke, terlalu kecil katanya. Mungkin jadi berapa ya? 90. Kegedean nggak? Kita coba apply. Hmm, Di sini tuh bakal berubah teman-teman. Nggak terlalu kelihatan tapi rubah gitu. Ini untuk diameter tibarnya ya. Nah, ini rubah sedikit sebenarnya teman-teman. Nah, jadi di sini jadi atur-atur tergantung teman-teman. Oke, nah jadi untuk tulangan teman-teman bisa ke edit tab ya. Nah, selanjutnya mungkin di sini cincin. Nah, sudah ya. Di sini juga sudah ada hook star yang lain-lainnya. Nah, mungkin biar lebih jelas dari levelnya, kita bukanya 3D-nya. Kita perbesar. Nah, di sini sudah masuk ya tulangan. Nah, ini tadi cincinnya yang sudah kita buang. Misal teman-teman pengen ngerubah atau memperbanyak seperti yang sebelumnya, teman-teman klik aja di sini, terus ininya pakainya layoutnya untuk maksimum spacing. Nah, di sini sudah kelihatan ya, langsung ke bawah. Teman-teman misalnya rubah pengen ukurannya 200 misalkan. Sebenarnya 150 yang efisiennya, tapi ini kan buat contoh biar terlihat gitu gambarnya. Nah, sekat-sekatnya kelihatan ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa lihat di sini. Oke, sebelum kita rubah ke sini, oke, kita klik VV. Di sini tuh muter-muter. Nah, teman-teman bisa ke sini aja, model analytical, terus ininya dimatikan semua. Terus kita oke kan. Nah, jadi tampilannya tuh nggak ada analytical ya. Selanjutnya kita contoh, misalkan di sini, klik aja ini. Terus misalkan teman-teman pengen terlihat, teman-teman bisa lihat ya di sini untuk sebentar. Nah, ini grafiknya ini kita nyalakan dulu. Karena ini kan tampilan 3D jadi nggak kelihatan gitu solidnya. Oke. Selanjutnya kita perbesar. Nah, di sini selanjutnya kita klik aja di sininya untuk wireframe. Oke, sudah wireframe, terus ininya fine. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini sudah muncul. Jadi ini juga bisa diatur-atur oleh teman-teman, misalnya pengen realistis atau yang gimana-gimananya gitu. Baik, kita balik lagi aja ke
wireframe karena kita pengen lihat gambar dari tulangannya. Oke, sebentar. Mungkin ini masih loading. Ini juga nggak bisa di escape, jadi kita tunggu aja. Ini jadi teman-teman sedikit info sebelum kita teman-teman mulai Revit, untuk jaringan datanya dimatikan dulu ya. Nah, mungkin karena ini masih loading dari tadi, untuk videonya saya cukupkan. Intinya teman-teman bisa lihat atau perhatikan di sini. Oke, nah di sini jadi teman-teman harus tahu dulu bagaimana merubah dari bar tulangannya atau band diameter, hooknya, dan lain-lain. Nah, terus selanjutnya, jadi dipastikan gitu sebelum kita membuat tulangan atau membuat bengkokan, teman-teman tuh harus tahu dulu bagaimana ukuran standar yang digunakan. Jadi agar pada saat pengerjaan volume itu dapat terdeteksi. Nah, mungkin untuk penulangan ini saya cukupkan dulu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.